Teman-teman pasti sudah tahu ya kasus yang lagi rame di UI, yaitu kasus ini. Dan juga kasus yang lagi rame di ITB, yaitu kasus ini. Sebagai alumni salah satu dari dua kampus itu, sebenarnya saya sangat malu dan miris ya. Dari dua kasus ini teman-teman, sebenarnya kita bisa melihat satu hal, yaitu apa? Yang di UI itu terjadi di ruang privat. Sekelompok mahasiswa berbicara di grup chat, membahas perempuan dengan cara yang merendahkan. Sementara satu lagi yang di ITB itu terjadi di ruang publik. Sekelompok mahasiswa menyanyikan lagu dengan lirik vulgar, tertawa bersama, menganggap itu hiburan. Kalau dilihat sekilas, ini sepertinya dua kejadian yang berbeda. Tetapi kalau diperhatikan lebih dalam, ini adalah masalah yang sama, hanya bentuknya yang berbeda. Kasus pertama memperlihatkan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Kasus kedua memperlihatkan apa yang sudah menjadi kebiasaan. Yang satu adalah isi kepala, yang satunya itu adalah budaya. Dan disinilah letak masalahnya teman-teman. Karena ketika sesuatu sudah keluar dari kepala dan menjadi budaya, itu berarti tidak lagi dianggap salah. Coba kita jujur ya melihat dua situasi tersebut. Di kasus grup chat, mereka tidak sedang marah, tidak sedang terpaksa. Mereka santai, bercanda, seolah itu adalah percakapan biasa. Di kasus lagu yang di ITB bahkan lebih terang lagi, itu dilakukan di depan banyak orang dengan suara keras, dengan tawa, tanpa rasa canggung. Makanya pertanyaannya itu sederhana. Kalau mereka benar-benar tahu itu salah, kenapa mereka melakukannya dengan senyaman itu? Makanya teman-teman, di titik ini masalahnya bukan lagi pelanggaran, tetapi ketiadaan kesadaran. Kita sering berpikir ya, orang yang melakukan kesalahan itu biasanya karena tidak tahu. Tapi dalam dua kasus ini, masalahnya bukan tidak tahu. Mereka itu adalah mahasiswa. Mereka hidup di lingkungan yang penuh wacana tentang etika, tentang kesetaraan, tentang penghormatan terhadap manusia. Artinya ini bukan masalah pengetahuan, ini masalah cara pandang. Dalam cara pandang tertentu, perempuan itu tidak hadir sebagai manusia yang utuh. Mereka hadir sebagai objek sosial. Bisa dikomentari, bisa dijadikan bahan bercandaan, bisa dijadikan alat untuk mencairkan suasana. Dan ini terjadi di dua level sekaligus. Di ruang privat dalam pikiran dan di ruang publik dalam budaya. Makanya kalau kita melihat konten saya sebelumnya membandingkan antara moral dan agama, dalam pandangannya Kerangka Immanuel Kant, ini sebenarnya sangat jelas ya bahwa manusia itu menjadi tidak bermoral bukan karena ketika dia marah, tetapi ketika dia mulai memperlakukan orang lain sebagai alat. Dan di dua kasus ini yang terjadi itu bukan sekedar kata-kata kasar, tetapi reduksi manusia menjadi fungsi, yaitu apa? Fungsi hiburan, fungsi candaan, fungsi penguat solidaritas kelompok. Dan justru disitulah masalahnya semakin dalam teman-teman. Karena yang mereka cari sebenarnya itu bukan perempuan itu. Yang mereka cari adalah pengakuan dari sesama kelompok mereka. Coba perhatikan pola yang sama di dua kasus itu. Semuanya dilakukan dalam kelompok. Tidak ada yang benar-benar berdiri sendiri. Selalu ada audiens. Selalu ada tawa bersama. Artinya ini apa? Yang sedang terjadi bukan sekedar ekspresi pribadi, tetapi performa sosial. Mereka tidak hanya berbicara atau bersembunyi. Mereka tidak hanya berbicara atau bernyanyi. Mereka sedang menunjukkan sesuatu. Menunjukkan bahwa mereka lucu. Menunjukkan bahwa, wah mereka ini berani. Menunjukkan bahwa mereka itu bagian dari kelompok. Dan di titik itu, moral seringkali jadi hal pertama yang dikorbankan. Karena apa? Karena dalam kelompok standarnya itu bukan lagi ini benar atau salah, tetapi ini diterima atau tidak nih di kelompok saya. Dan ketika diterima itu menjadi lebih penting daripada benar, maka batas moral akan bergeser tanpa terasa. Kayak misalkan tadi kasus di UI itu menunjukkan bahwa di dalam kepala mereka cara pandang itu sudah ada. Atau di kasus ITB itu juga menunjukkan bahwa di dalam budaya cara pandang itu sudah diterima. Yang satu adalah akar, yang satu adalah hasil. Dan kalau dua-duanya sudah muncul bersamaan, itu berarti masalahnya lagi bukan insidental, tetapi struktural. Kita mungkin bisa saja ya fokus pada pelaku, menghukum mereka, memberi mereka sanksi, dan ya memang itu penting. Tapi kalau kita berhenti di situ, kita hanya menyelesaikan permukaan.
Karena yang lebih penting adalah kenapa pola ini bisa muncul di tempat yang sama sekali tidak kita duga, yaitu apa? Di kampus, di lingkungan yang kita anggap sebagai simbol intelektualitas. Mungkin jawabannya tidak nyaman teman-teman, bahwa selama ini kita terlalu sibuk membangun kecerdasan tetapi tidak membangun kesadaran. Kampus mengajarkan bagaimana berpikir, tapi tidak selalu mengajarkan bagaimana memandang manusia lain. Akibatnya apa? Lahirlah paradoks. Orang-orang yang sangat terlatih secara logika tetapi tidak cukup terlatih secara empati. Dan ketika empati itu tidak cukup kuat, maka orang lain dengan mudah berubah menjadi objek. Objek pembicaraan, objek hiburan, bahkan mungkin objek yang bisa direduksi tanpa rasa bersalah. Dan yang paling berbahaya, ini tidak terasa seperti kejahatan, ini terasa seperti hal yang biasa, normal. Dan mungkin disinilah kita harus berhenti sejenak teman-teman. Bukan untuk melihat mereka, tetapi untuk melihat diri kita sendiri. Karena pertanyaan yang paling jujur itu bukan kenapa mereka bisa seperti itu, tapi seberapa jauh kita sebenarnya berbeda dengan mereka. Karena bisa jadi yang membedakan kita dengan mereka itu bukan nilai moralnya, tetapi hanya situasinya. Mereka terekspos, kita tidak. Dan kalau itu benar, maka dua kasus ini bukan sekedar skandal, tetapi cermin. Cermin yang menunjukkan bahwa di balik pendidikan tinggi, di balik gelar, di balik intelektualitas, masih ada cara pandang yang benar-benar belum berubah. Dan kalau kita tidak mulai mempertanyakan sekarang, maka yang terjadi berikutnya bukan lagi kasus, tapi kebiasaan.